Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhdi Ali, Teknik Perkapalan Universitas Indonesia. Di sini akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah K3L dengan judul Analisis Resiko Kecelakaan Kerja pada Bangunan Lepas Pantai. Nah, outline-nya dibagi menjadi berikut. Pertama-tama akan membahas tentang pendahuluan, selanjutnya ada literatur dan penyebab kecelakaan. Yang ketiga itu bahaya kecelakaan kerja, 4 analisis hazard, yang kelima mitigasi resiko, dan yang terakhir itu kesimpulan. Yang pertama itu pendahuluan terlebih dahulu. Nah, pertama-tama itu apa sih bangunan lepas pantai? Nah, bangunan lepas pantai itu bangunan yang dibangun untuk eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di lepas pantai. Ciri-cirinya itu dia memiliki sebuah harik pengeboran yang berfungsi untuk mengambil gas alam atau minyak bumi yang terdapat di bawah laut. Sejarahnya sendiri tersebut pertama kali dibangun pada tahun 1891 di Danau Ohio, Amerika Serikat. Pada tahun 1896 pertama kali dibangun di laut di Santa Barbara, Amerika Serikat. Nah, untuk proses bangunan lepas pantai sendiri ini, pertama-tama itu dilakukan proses exploration. Selanjutnya ada proses development, yang ketiga itu production, yang keempat transportation, yang kelima manufacturing, yang keenam itu trading. Kenapa bangunan lepas pantai dibutuhkan? Berdasarkan data yang dapat dilihat pada PPT berikut, ini adalah 15 negara yang memiliki konsumen minyak terbesar di dunia. Nah, Amerika Serikat sendiri menjadi negara yang mengkonsumsi minyak mentah terbesar di dunia, sedangkan Indonesia berada di urutan ke-13 dari 15 konsumen terbesar pada 2015. Sumber ini didapatkan di katadata.co.id. Bisa dilihat negara-negara besar di sini seperti Amerika yang mengkonsumsi 19 juta barel per hari, ada Kanada 2,4, ada China 11. Nah, inilah alasan kenapa bangunan lepas pantai itu dibutuhkan. Karena masih dibutuhkannya sumber energi alam untuk kebutuhan sehari-hari di dunia. Contoh kasus saja, di Indonesia pada tahun 2016, berdasarkan data SKK Migas, konsumsi minyak bumi Indonesia pada 2015 itu mencapai 1,5 juta barel per hari. Dan pada 2016 naik menjadi 1,6 juta barel per hari. Diprediksi pada tahun 2025 bisa mencapai 1,9 juta barel per hari. Dengan kebutuhan yang semakin meningkat, maka pekerjaan juga akan semakin meningkat. Lalu, disinilah bisa menyebabkan resiko pekerjaan yang semakin besar. Nah, di sini timbul pertanyaan, apa saja potensi risiko atau bahaya yang dapat ditimbulkan pada bangunan lepas pantai? Yang kedua, bagaimana mitigasi dari bahaya dan risiko tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang aman? Tujuan dari menganalisa ini adalah agar didapatkannya identifikasi dan analisis penyebab kecelakaan kerja yang terjadi pada bangunan lepas pantai agar dapat memberikan rekomendasi berupa tindakan-tindakan yang dapat dilaksanakan. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita mengumpulkan data kecelakaan kerja pada bangunan lepas pantai berupa jurnal dan laporan. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan risk identification, lalu ada fault tree analysis, dan akan ditutup dengan risk mitigation. Pertama-tama kita membahas dulu tentang literatur dan penyebab kecelakaan kerja. Nah, data kecelakaan pada bangunan lepas pantai. Yang pertama itu diakibatkan oleh jam kerja yang berlebih hingga mencapai 12-14 jam sehari, di mana normalnya jam kerja itu di 8 jam sehari. Terkait dengan transportasi, itu bisa mencapai 51-65%. Kontak dengan objek 16-21%. Kebakaran dan ledakan 13-17%. Paparan zat bahaya 13-16%. Dan seperti contoh detail lainnya itu seperti terjatuh, terkena listrik, dan tersangkut. Data-data yang saya dapatkan ini diambil dari Joint Committee London, The Worldwide Offshore Accident Data Bank. Nah, ini merupakan data yang lebih detailnya lagi, yang didapatkan dari
sumber yang sama, yaitu Joint Committee London, The Worldwide Offshore Accident Data Bank. Bisa dilihat contohnya di sini seperti ada helikopter accident, di sini ada fire, explosion, dan di sini terdapat jumlah angka kecelakaan yang terjadi. Jadi kecelakaan yang terjadi pada bangunan lepas pantai itu disebabkan oleh banyak hal. Tidak hanya seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya, itu bisa juga karena ada helicopter accident, ada grounding, ada fire, explosion, atau crane accident, collision offshore units. Di situ bisa menyebabkan kecelakaan kerja pada bangunan lepas pantai. Nah, di sini juga didapatkan dari Worldwide Offshore Accident Data Bank. Terbagi menjadi dua. Ada human cause dan equipment cause. Nah, dari faktor manusianya dapat dilihat di data seperti data yang ada di dalam PPT. Unsafe act atau no procedure itu 44%, unsafe procedure 37%. Ini adalah faktor terbesar yang disebabkan oleh faktor manusia. Yang kedua, itu ada faktor equipment. Contohnya, hal yang paling besar itu ada di weather atau general. Di sini seperti cuaca, ini menjadi faktor yang besar. Ada juga ignition atau all equipment malfunction. Di sini bisa terlihat faktornya itu bisa mencapai 34%. Selanjutnya kita membahas kejadian-kejadian yang ada di dunia. Ini merupakan 5 kejadian terbesar, kecelakaan terbesar pada bangunan lepas pantai. Yang pertama itu ada Encova Central Platform Disaster yang terjadi di Brasil 16 Agustus 1984. Operatornya itu Petrobras, terjadi karena ledakan erupsi gas dan menyebabkan 42 orang tewas. Kecelakaan kedua terbesarnya itu terjadi pada tahun 1988, yaitu Piper Alpha, Laut Utara Inggris. Operatornya sendiri itu adalah Occidental Petroleum. Penyebabnya adalah kesalahan prosedur saat pemeliharaan rig, dan jumlah orang yang tewas mencapai 167. Yang ketiga ada Usuma Cinta Jack-up Disaster, terjadi di Meksiko 23 Oktober 2007. Operatornya itu Pemex, terjadi karena kebocoran gas dan 22 orang tewas. Yang keempat ada di Mumbai High North Disaster, Laut Arabia India, 27 Juli 2005. Oil and Natural Gas Corporation, operatornya. Terus penyebabnya itu rig ditabrak oleh kapal dan menyebabkan 22 orang tewas. Dan kejadian yang baru-baru terjadi dan membuat dunia gempar itu adalah Deepwater Horizon. Itu di Teluk Meksiko, Amerika Serikat, 20 April 2010. Operatornya itu Transocean BP. Penyebabnya rig meledak karena gas masuk ke generator diesel dan menyebabkan 11 orang tewas. Sumber ini saya dapatkan dari Katadata Indonesia. Yang akan saya bahas adalah kasus yang baru terjadi, yaitu Deepwater Horizon. Di sini dia terjadi di Teluk Meksiko, Amerika Serikat, kejadian pada tanggal 20 April 2010. Operatornya itu yang telah saya sebutkan tadi, Transocean BP, disebabkan rig meledak karena gas masuk ke generator diesel. 11 orang meninggal, 17 luka-luka. Nah, kejadian ini berlangsung selama 36 jam sebelum akhirnya bangunan lepas pantai ini tenggelam. 4,9 juta barel hidrokarbon mencemari Teluk Meksiko. Dan ini menjadi pencemaran hidrokarbon terbesar di Amerika Serikat. Akhirnya, operatornya itu Transocean atau BP bertanggung jawab membayar denda, biaya pembersihan, kompensasi sebesar 40 miliar US dollar plus 16 miliar karena pelanggaran Clean Water Act. Nah, kasus ini menjadi kasus yang terparah yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan korban jiwa. Dari dalam negeri sendiri, yang baru-baru terjadi adalah di anjungan lepas pantai area Pertamina Hulu Energi offshore Northwest Java. Insiden ini terjadi pada 12 Juli 2019 lalu. Di sini mengakibatkan terancamnya keselamatan kerja serta pencemaran lingkungan karena munculnya gelembung gas di sekitar anjungan tersebut. Maka dari itu, sekarang sedang dalam proses penanganan agar tidak menyebabkan kecelakaan yang besar seperti yang sebelum-sebelumnya terjadi di dunia. Nah, identifikasi sejauh ini karena failure operator.
Sumbernya saya dapatkan dari liputan6.com. Selanjutnya, peraturan perundangan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang pekerjaan bangunan lepas pantai tersendiri. Yang pertama ya, jelas ada undang-undang, ada peraturan keputusan menteri dari Menteri Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Kesehatan, selanjutnya ada SNI, Standar Nasional Indonesia, lain-lainnya itu ada PP, Permen SDM, dan Kepri Dijen Migas. Selanjutnya itu ada bahaya kecelakaan. Nah, pengelompokan bahaya sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu bahaya kesehatan maupun bahaya keselamatan. Bahaya kesehatan tersendiri itu berpotensi menimbulkan kesakitan, gangguan kesehatan, dan penyakit akibat kerja. Ada di lingkungan kerja sepanjang waktu, diakibatkan oleh konsentrasi yang rendah. Selanjutnya itu bahaya keselamatan, yang berpotensi menimbulkan injuri, cacat, gangguan pada proses, dan kerusakan alat. Dampak yang timbul dari bahaya keselamatan ini langsung kelihatan atau terlihat. Nah, detail dari bahaya kesehatan sendiri itu terbagi menjadi 4. Ada bahaya fisik, seperti dari pencahayaan, getaran, tekanan udara, radiasi, kebisingan. Ada juga kimia, bahan kimia berbentuk cair, padat, maupun gas, mempunyai sifat beracun, iritan, serta toksik. Yang ketiga itu ada bahaya psikososial, kekerasan, dan stres pekerjaan. Yang terakhir ergonomi, ketidaksesuaian desain kerja dengan pekerja. Selanjutnya ada bahaya keselamatan, terbagi menjadi 3. Mekanikal itu dampak seperti tersayat, tertusuk, terpotong, dan lain-lain. Yang kedua itu bahaya kimia, seperti terbakar, korosif, dan meledak. Yang terakhir bahaya elektrik, berasal dari arus listrik. Nah, kita masuk ke analisis hazard. Nah, kita masuk ke risk identification dulu. Di risk identification ini terbagi menjadi 4. Pertama-tama itu dari segi teknis. Segi teknisnya ini, kecelakaan ini terjadi dari peralatan yang rusak, atau penggunaan alat yang tidak benar, bisa juga kecelakaan itu karena korosi ataupun cacat manufaktur. Selanjutnya dari faktor manusianya tersendiri, seperti pelatihan yang tidak memadai, dan kelalaian pengecekan dan maintenance. Terus itu ada lingkungan alam, seperti cuaca yang tidak menentu, seperti ketinggian ombak dan badai yang bisa datang kapan saja. Selanjutnya ada letak bangunan di tengah lautan. Terus ada juga lingkungan kondisi kerja, seperti prosedur keselamatan tidak memadai, kurangnya pelatihan keselamatan yang tepat, serta kondisi kerja yang tidak aman. Kita masuk ke fault tree analisisnya. Kita ambil dari contoh kasus seperti di Pertamina yang di Indonesia, yang terjadi kebocoran gas, maka didapatkan fault tree analisis seperti ini. Kebocoran gas-gas di sekitar anjungan lepas pantai yang menyebabkan terjadinya munculnya gelembung di Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java didapatkan diagram fault tree analysis seperti diagram berikut yang mengakibatkan yaitu marine pollution. Terdapat 2 faktor, yaitu ada external factor, bisa aja dari bad weather and sea condition atau technical equipment malfunction, atau dari human error. Terjadi bisa saja karena ada terdapatnya miscommunication, fatigue, absence of work plan, atau deficiency of concentration. Atau dari prosedur faultnya sendiri, yaitu deficiency of alarm system about accident cause, atau disobey to working hours procedure, atau not controlling material use in port operation. Di sini dapat dilihat faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan dan yang mengakibatkan marine pollution tersebut. Dan ini adalah mitigasi resikonya. Pencegahan dan mitigasi resiko untuk bangunan lepas pantai. Sebelum bekerja di bangunan lepas pantai tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat kita ambil. Contohnya itu seperti pengambilan pelatihan, tips bekerja di bangunan lepas pantai, dan yang terakhir penguatan peraturan perundang-undangan. Pertama-tama itu pengambilan pelatihan. Misalnya ada Tropical Basic Offshore Safety Introduction and Emergency Training atau biasa disingkat TBOSIAT. Di sini akan mendapatkan pelatihan seperti Safety Introduction. Di situ juga akan mendapatkan Sea Survival, Lifeboat Training, First Aid. Ada juga Helicopter Safety Procedures atau Helicopter Underwater Escape Training. Ada juga IADC RICPAS. Di sini bisa kita dapatkan General Safety, Hazard Communication, Occupational Health, Fire Safety, First Aid, Emergency Response, Water Safety, dan maupun Rig or Platform Environment. Nah, berikut contoh pelatihannya.
Di sini bisa dilihat dari safety-nya atau cara ketika terjadi kecelakaan. Di situ kita dapat menanggulanginya ketika kita mengambil pelatihan. Tips bekerja di bangunan lepas pantai. Yang pertama itu bekerja dengan aman. Dengan cara kita mengenali bahaya-bahaya pekerjaan, mengetahui cara pekerjaan yang benar, kendalikan bahaya atau lakukan pencegahan atau mitigasi sebelum mulai bekerja. Yang kedua itu program short service employee. Pembatasan pekerjaan risiko tinggi, memiliki mentor di lapangan, menggunakan penanda seperti warna pada helm. Yang ketiga itu ada ikuti simulasi keadaan darurat, agar kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat. Yang keempat, bertanya dan berhenti jika sudah mulai ragu dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, harus memiliki sifat situational awareness. Selanjutnya yaitu peraturan perundangan di Indonesia, seperti undang-undang, peraturan keputusan Menteri, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kesehatan, dan lain-lainnya, itu harus diperkuat agar dapat melindungi segala risiko kecelakaan kerja di bangunan lepas pantai yang dapat merugikan lingkungan serta keselamatan jiwa-jiwa pekerja. Maka kita dapat mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan analisis hazard yang telah dilakukan, kecelakaan kerja pada bangunan lepas pantai terjadi karena kelalaian pekerja atau teknis pada bangunan lepas pantai. Maka diperlukan langkah-langkah seperti pengecekan secara berkala dan pelatihan yang memadai. Berikut data-data sumber tentang bangunan lepas pantai saya dapat dari Multiplier Energy, Worldwide Offshore Accident Data Bank, Migas, sdm.go.id, Kata Data Indonesia, maupun liputan6.com. Sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.